Ngomongin asuransi itu suka bikin pusing ya. Rasanya kayak masuk labirin yang rumit, apalagi kalau kita coba cari yang paling pas di kota besar seperti Medan. Nah, hari ini kita coba deh cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kita akan kupas tuntas gimana caranya nemuin pemandu yang tepat di dunia asuransi ini. Pernah nggak sih ngerasa kewalahan lihat begitu banyak pilihan produk asuransi? Bingung mana ya yang sebenarnya cocok dan kita butuhkan? Kalau pernah, tenang aja. Anda nggak sendirian kok. Rasa bingung itu justru langkah awal yang normal banget. Oke, jadi kenapa sih asuransi itu kesannya ribet banget? Yuk kita coba bedah dulu akar masalahnya. Soalnya kalau kita paham kenapa ini rumit, kita bakal lebih gampang nemuin solusinya. Ini dia nih, biang keladinya. Pilihannya itu banyak banget. Ada asuransi jiwa, kesehatan, properti, pendidikan, dan masing-masing itu punya cabang-cabangnya lagi. Belum lagi istilah-istilahnya kan? Aduh, bikin pusing. Wajar aja kalau kita ngerasa kayak tersesat di hutan belantara tanpa peta. Nah, disinilah peran seorang pemandu jadi penting banget. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan sekedar ngomongin agen penjual ya. Yang kita maksud adalah seorang perencana asuransi profesional. Anggap aja dia mitra strategis buat masa depan keuangan Anda. Terus, apa sih tugas mereka sebenarnya? Coba bayangin deh, mereka itu kayak arsitek keuangan pribadi Anda. Jadi mereka nggak langsung datang bawa brosur produk, nggak gitu. Mereka bakal duduk bareng Anda, dengerin apa tujuan Anda, ngecek pondasi keuangan Anda sekarang, baru deh mereka mendesain jaring pengaman yang bener-bener pas, khusus buat Anda. Peran mereka itu bisa kita bagi jadi 3 hal utama. Pertama, mereka itu navigator produk. Tugasnya menerjemahkan bahasa dewa asuransi jadi pilihan-pilihan yang gampang kita ngerti. Kedua, mereka adalah analis kebutuhan. Mereka bakal nanya-nanya, tapi bukan kepo ya. Mereka perlu tahu soal keluarga, cicilan, mimpi-mimpi Anda, supaya solusinya benar-benar nyambung. Nah, yang ketiga ini paling krusial. Mereka itu advokat klaim. Artinya, amit-amit kalau ada apa-apa, mereka yang bakal maju duluan ngebantuin Anda, bukan malah ngebela perusahaan asuransinya. Oke, sekarang kita udah paham kan kenapa peran mereka penting? Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya milih perencana yang beneran bisa kita percaya? Nah, ini ada checklist praktis yang bisa Anda pakai. Waktu milih perencana, ada 4 hal nih yang wajib Anda cek. 1. Lisensi OJK. Ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Ini bukti kalau mereka resmi dan terdaftar. 2. Reputasi dan pengalaman. Coba deh cari tahu, minta testimoni dari klien lain, cek rekam jejaknya. 3. Nah ini nih yang paling penting, perhatiin deh. Mereka lebih banyak dengerin Anda atau lebih banyak jualan? Perencana yang baik fokusnya ke kebutuhan Anda, bukan ngejar target. Dan yang terakhir nomor 4, tanya soal layanan purna jualnya. Ingat, ini hubungan jangka panjang loh. Benar banget kata kutipan ini. Milih perencana itu bukan sekedar milih agen, ini keputusan yang serius loh. Anggap aja ini investasi strategis buat keamanan finansial Anda dan keluarga untuk bertahun-tahun ke depan. Nah, setelah tahu cara milih pemandu yang pas, sekarang kita bekali Anda dengan petanya. Biar nanti pas ngobrol sama perencana, Anda udah ada gambaran. Jadi diskusinya bisa lebih nyambung dan efektif. Oke, kita mulai dari asuransi jiwa. Secara garis besar, ada 2 jenis utama. Ada yang namanya asuransi jiwa berjangka atau term life. Gampangnya, ini kayak kita nyewa proteksi buat jangka waktu tertentu. Misalnya 20 tahun pas kita lagi nyicil rumah. Preminya biasanya lebih ringan di kantong. Nah, lawannya itu asuransi jiwa seumur hidup atau whole life. Ini kayak beli proteksi buat seumur hidup, plus ada bonusnya, ngebangun nilai tunai yang bisa jadi semacam tabungan. Ada juga sih produk populer seperti unit link yang menggabungkan proteksi dengan investasi, tapi risikonya perlu dipahami betul-betul. Lanjut ke asuransi kesehatan. Nah, kalau yang ini pilihannya fleksibel banget. Bisa buat diri sendiri aja, atau kalau udah punya keluarga, bisa ambil satu polis buat sekeluarga biar lebih praktis. Oh ya, ada satu hal yang sering banget kelewat, yaitu manfaat tambahan buat penyakit kritis. Ini penting banget loh. Kenapa? Soalnya kalau amit-amit kita terdiagnosis penyakit serius, asuransi ini ngasih uang tunai gelondongan. Uangnya bebas mau dipakai buat apa aja, bukan cuma buat bayar RS, bisa buat biaya hidup sehari-hari, atau mungkin pengobatan alternatif. Berikutnya, asuransi pendidikan. Ini cara yang pinter banget buat investasi masa depan anak. Coba deh bayangin ini kayak program nabung yang disiplin tapi ada penjaganya. Jadi kita bukan cuma sekedar nabung, tapi kita juga mastiin kalau dana pendidikan itu pasti ada dan bakal cair tepat waktu. Bahkan, ya sekalipun terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan sama kita sebagai orang tua. Terakhir, tapi nggak kalah penting, jangan sampai lupa sama aset fisik kita yang paling besar, rumah. Asuransi properti ini jaring pengaman yang paling dasar. Coba bayangin, kita udah capek-capek nyicil rumah bertahun-tahun, amit-amit kejadian musibah kayak kebakaran atau banjir.
Nah, proteksi ini yang bakal mastiin kondisi finansial kita nggak langsung ambruk. Kita jadi punya modal buat bangun lagi semua yang udah kita perjuangkan. Jadi, setelah kita bongkar semua peta dasarnya, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan bekal pengetahuan baru ini, kira-kira apa nih satu langkah kecil tapi nyata yang bakal Anda ambil minggu ini buat mulai bangun benteng proteksi masa depan? Ingat ya, perencanaan yang paling hebat sekalipun selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kita ambil hari ini.